Selamat datang pada materi kedua dari Latihan Study Club, di mana pada materi kali ini kita akan membahas bagian pertama dari cara penulisan ilmiah, yaitu tentang bagian pendahuluannya. Dan di sini kita akan membahas tentang struktur umum karya ilmiah dan juga lagi bagian pendahuluannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Natasha selaku pemateri pada acara Study Club kali ini. Berikut adalah outline dari pembahasan pada materi kali ini, di mana awalnya kita akan membahas dulu struktur umum dari karya ilmiah, lalu kita akan mendalami bagian-bagian dari struktur pendahuluan dan cara penulisannya. Kita akan memasuki pembahasan pertama dari materi kali ini, yaitu tentang struktur umum karya ilmiah. Di sini ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa karena pada materi sebelumnya kita sudah melihat bahwa terdapat berbagai jenis karya ilmiah, maka sudah pasti struktur dari karya ilmiah akan berbeda-beda, bergantung dengan jenis karya ilmiahnya. Lalu, untuk jenis karya ilmiah yang sama pun, bisa juga terdapat struktur yang berbeda, bergantung juga dengan publisher karyanya. Misalnya publisher jurnalnya, pada dua tempat akan bisa saja memiliki peraturan yang berbeda, sehingga teman-teman perlu memperhatikan peraturannya. Lalu untuk institusi penulis yang berbeda juga akan memiliki regulasi yang berbeda. Misalnya pada dua kampus bisa saja memiliki syarat yang berbeda. Dan pada video kali ini, kita akan lebih fokus membahas struktur untuk artikel ilmiah, atau dikenal juga dengan paper atau jurnal. Selanjutnya kita akan melihat struktur umumnya, yaitu untuk artikel ilmiah dimulai dengan abstrak, yang merupakan rangkuman ringkas dari penelitiannya. Lalu ada pendahuluan yang bisa berisi tujuan, latar belakang, hipotesis, dan bisa juga aspek lainnya. Lalu ada juga metode yang berisi segala sesuatu tentang penelitiannya, apa yang dilakukan. Dibahas desainnya, partisipannya, instrumen pengukuran, lalu prosedurnya. Lalu ada hasil yang membahas hasil penelitian yang dibahas pada rancangannya di metode. Lalu akan dibahas analisisnya, yaitu di sini fokus ke analisis data saja dari hasil tadi. Dan di sini ada juga subbab diskusi atau pembahasan yang menjadi inti dari jurnalnya. Karena disinilah pembahasan atau interpretasi dilakukan. Lalu isi dari karya ilmiah diakhiri dengan kesimpulan, dan juga jangan lupa selalu ada referensi. Selanjutnya kita akan melihat struktur umum dari bagian pendahuluan. Di sini akan dibahas 3 hal yang sering kali muncul, hampir selalu akan muncul pada bagian pendahuluan, terutama untuk artikel ilmiah. Untuk latar belakang sendiri, bagian ini berisi alasan riset yang dilakukan itu penting. Lalu akan dibahas juga gambaran umum hal yang diteliti. Lalu penting juga untuk membahas progres riset yang telah ada pada topik tersebut. Jadi dilakukan juga kajian ringan terkait penelitian yang sudah ada sebelumnya. Lalu perlu diperhatikan juga bahwa isi latar belakang diharapkan berisi hal agar pembaca dapat memahami tujuan, hipotesis, dan metode dari risetnya. Lalu tujuan juga sederhana akan berisi tujuan secara formal dari studinya. Lalu ada juga hipotesis yang berisi hal yang diekspektasikan akan terjadi pada penelitiannya berdasarkan latar belakang yang sudah dirancang atau ditulis. Lalu umumnya juga hipotesis cukup ditulis dengan satu kalimat. Misalnya untuk penelitian tentang PBL atau Project Based Learning, di sini hipotesisnya adalah diprediksi bahwa pembelajaran berbasiskan proyek atau PBL akan meningkatkan pemahaman anak. Selanjutnya kita akhirnya akan membahas cara menulis bagian-bagian tersebut tadi. Di sini akan dimulai dengan cara menulis latar belakang. Ada beberapa hal penting yang teman-teman dapat perhatikan. Pertama, fakta dan data yang mendukung dalam penulisannya harus dicantumkan. Di sini maksudnya kita akan tetap perlu merujuk ke suatu sumber dan referensinya juga akan tetap dicantumkan. Mungkin terkadang orang-orang sering melupakan untuk mencantumkan pendukung fakta dan data pada penyusunan latar belakang. Padahal ini adalah hal yang tetap penting dan juga referensinya tetap penting untuk dicantumkan.
Lalu ada tips juga bahwa jika teman-teman kesulitan dalam memilih bahan yang akan dimasukkan pada latar belakang, misalnya teman-teman punya beberapa bahan atau ide yang dimasukkan, lalu bingung untuk memilih mana yang akan dimasukkan, maka akan lebih baik jika teman-teman langsung saja fokus dengan bahan-bahan yang mengarah ke hipotesis yang ingin teman-teman tulis. Lalu susunlah bahan tersebut dengan urutan yang logis. Selanjutnya ada juga teknik piramida, yaitu teknik dalam menulis latar belakang. Tepatnya ini piramida terbalik, karena pada bagian awal kita akan membahas dulu gambaran umum dari masalahnya. Lalu pada bagian tengah kita mulai mengerucut. Di sini kita akan membahas fakta dan pendapat ahli tentang mengapa masalah tersebut penting dan efeknya jika kita tidak segera mendiskusikan atau meneliti masalah tersebut. Lalu juga dukungan dari teori dan penelitian sebelum-sebelumnya. Dan terakhir yang menjadi kerucutnya adalah alternatif solusi yang ditawarkan tersebut dari masalah-masalah yang sudah dijabarkan. Dan alternatif solusi tersebut tidak lain adalah judul penelitian yang sudah dipilih. Selanjutnya kita akan melihat cara menulis rumusan masalah yang walaupun tadi tidak disebutkan pada struktur artikel ilmiah, namun pada karya ilmiah lainnya seringkali muncul. Jadi akan dibahas sekilas pada materi kali ini. Dan hal yang perlu diperhatikan untuk rumusan masalah adalah pertama, subbab ini disusun atau dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Di sini maksudnya agar jelas bahwa ruang gerak penulis itu hanya untuk menjawab pertanyaannya. Lalu jangan juga poin dari rumusan masalah terlalu banyak, agar fokus dari penelitiannya tidak terlalu luas. Dan pastikan juga bahwa rumusan masalah merupakan turunan dari latar belakangnya. Jangan sampai rumusan masalah tidak relevan dengan latar belakangnya. Di sini kita harus sistematis dari latar belakang muncullah rumusan masalah. Selanjutnya, kita akan melihat cara menulis tujuan yang berhubungan erat dengan rumusan masalah karena tujuan disusun berdasarkan rumusan masalah dan jumlah poin yang disesuaikan banyaknya, dan akhirnya bisa dibilang bahwa tujuan hanya ungkapan dari rumusan masalah namun dengan kata operasional. Contoh dari kata operasional itu adalah mengoptimalkan dan menemukan. Selanjutnya akan dilihat juga cara menulis manfaat yang mungkin tidak sering kita temukan pada karya ilmiah, karena ini bersifat opsional. Lalu ini juga dibuat secara sistematis harus berdasarkan rumusan masalah dan tujuan. Dan sesuai namanya, manfaat, maka ini berisi kegunaan praktis dari penelitian, lalu dampak apa yang diharapkan dari penelitian tersebut. Sebagai akhir dari materi kali ini, ada catatan tambahan yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa pada jenis karya ilmiah lainnya, struktur dari pendahuluan bisa lebih rinci lagi. Ini diambil dari salah satu referensi yang digunakan pada penyusunan materi. Bisa dilihat bahwa pendahuluannya memiliki subbab yang lebih banyak, ada juga aspek yang tidak dibahas, yaitu aspek yang dikaji, anggapan dasar, dan sistematika penulisan. Di sini ada metode dan teknik pengumpulan data, namun pada artikel ilmiah sendiri, umumnya bagian ini akan masuk ke metode yang sudah terpisah dari pendahuluan. Jadi, maksud dari catatan tambahan ini adalah sebagai pengingat untuk teman-teman bahwa untuk tiap karya ilmiah tentunya akan memiliki struktur yang berbeda, sehingga teman-teman perlu selalu aware atas hal tersebut dan bisa untuk selalu ingin belajar lebih untuk mempelajari aspek-aspek lainnya yang mungkin akan menjadi hal baru untuk teman-teman. Hal tersebut menjadi penutup dari materi kali ini, dan sebelumnya ada juga referensi dari materi tadi yang sudah dibahas. Di sini saya sendiri sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca referensi nih yang pertama, yang oleh Rahim A, cara praktis penulisan karya ilmiah, karena ini juga tersedia di internet. Kalau di search pasti akan keluar PDF resminya, dan isinya akan membantu teman-teman jika teman-teman ingin tahu tips lebih banyak tentang penulisan bagian-bagian karya ilmiah. Sekian pembahasan dari video kali ini. Semoga teman-teman dapat mempelajari sesuatu, dan sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Terima kasih.